Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nafrita Hapsah dari Politeknik Negeri Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nafrita Hapsah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul yang saya dapatkan dari kelompok multimedia, yaitu modul pengantar multimedia. Ya, di sini pembahasannya ada 4. Yang pertama itu definisi multimedia yang nanti berisi tentang apa itu multimedia, pengertian multimedia. Kemudian yang kedua ada karakteristik multimedia. Yang ketiga itu ada perkembangan multimedia dari masa ke masa. Dan yang terakhir itu ada karir di bidang multimedia. Pembahasan yang pertama itu mengenai definisi multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi itu artinya banyak dan media artinya tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dari pengertian kata multi dan media, kita dapat menyimpulkan bahwa multimedia itu artinya adalah banyak sarana atau alat atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Berdasarkan kata multimedia, dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut itu berupa teks, gambar, suara, animasi, dan video. Pengertian multimedia. Multimedia merupakan suatu konsep dan teknologi baru bidang teknologi informasi, di mana informasinya itu disampaikan dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan baik dalam bentuk linear maupun interaktif. Jadi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan informasi bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Contoh dalam bentuk teks itu koran maupun buku. Contohnya dalam bentuk suara itu seperti radio, animasi. Menggabungkan seluruh elemen multimedia tersebut menjadikan informasi dalam bentuk multimedia yang dapat diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran, lebih mendekati bentuk aslinya dalam dunia sebenarnya. Multimedia interaktif adalah apabila suatu aplikasi terdapat seluruh elemen multimedia yang ada dan user diberi keputusan atau kemampuan untuk mengawal dan menghidupkan elemen-elemen tersebut. Itu pengertian dari multimedia interaktif. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik multimedia. Karakteristik multimedia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu di mana pengguna atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia interaksi. Jadi, ada interaksi antara media dengan pengguna media melalui bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Contoh dari multimedia interaktif itu akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Istilah rich media juga dipakai untuk menyebut multimedia hiperaktif. Kemudian yang ketiga ada multimedia linear, yaitu jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua film, tutorial video, dan lain-lain. Jadi multimedia ini itu multimedia linear berbeda dengan multimedia interaktif. Berikut adalah beberapa contoh dari karakteristik multimedia yang sudah dijelaskan tadi. Jadi yang pertama ada contoh dari multimedia interaktif. Contohnya itu ada game, CD, interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Game itu
Berarti ada interaksi antara user dengan alat atau multimedia tersebut. Kemudian yang kedua ada hiperaktif. Ada World Wide Web atau biasa disebut WWW, ada website, ada mobile banking, ada game online, dan lain-lain. Yang ketiga itu linear, contohnya movie atau film, e-book, musik, dan siaran TV. Berikutnya pembahasan mengenai perkembangan multimedia. Dalam perkembangan saat ini, multimedia memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita di masyarakat. Perkembangan teknologi multimedia membuka potensi besar dalam perubahan cara belajar, cara memperoleh informasi, dan sebagainya. Dengan perkembangan multimedia ini, juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari, seperti berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang yang jauh, berinteraksi, bekerja, atau bahkan untuk media hiburan. Contoh dari perkembangan multimedia. Pengaruh perkembangan teknologi multimedia yang sudah merubah budaya atau kebiasaan masyarakat saat ini yaitu dalam hal berbelanja. Salah satunya multimedia bisa digunakan untuk berbelanja. Dahulu masyarakat membeli barang secara langsung ke tempat. Namun saat ini kita dapat membeli barang melalui website tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Saat ini banyak aplikasi-aplikasi online yang digunakan untuk media pembelanjaan kita. Salah satunya itu ada Shopee, kemudian ada OLX, kemudian ada Bibi, dan masih banyak lagi. Atau kita juga bisa membeli melalui Facebook, Instagram. Itu adalah salah satu contoh perkembangan multimedia yang ada saat ini. Kemudian, adanya teknologi seperti aplikasi digital melalui internet dan disesuaikan dengan spesifikasi dan operation system yang ada di smartphone yang kita miliki. Jadi, saat ini ada ya aplikasi Al-Quran digital, di mana kita bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kemudian men-setting adzan di HP kita, dan lain-lain. Itu juga salah satu contoh perkembangan multimedia yang ada di bidang pendidikan. Kemudian ada juga di bidang pendidikan lain seperti e-learning. E-learning yang dilakukan melalui telekonferensi dari jarak jauh dan dilakukan bukan hanya satu arah, tapi pemateri yang ada di suatu tempat dapat memberikan materi kuliah online ke semua orang yang terhubung dengan pemateri via internet atau yang dikenal dengan VoIP. Jadi salah satu contoh perkembangan multimedia itu di bidang edukasi ada e-learning, di mana kita bisa mengajar atau memberikan informasi ke orang banyak tanpa harus bertatap muka secara langsung atau melalui jarak jauh. Itu salah satu contoh perkembangan multimedia. Kemudian perkembangan multimedia dari masa ke masa. Penjelasannya itu yang pertama ada suara dan teks, kemudian televisi dan komputer, dan yang terakhir adanya internet. Jadi perkembangan multimedia itu juga dibagi menjadi beberapa bidang ya. Yang pertama itu perkembangan multimedia di bidang pendidikan. Pada waktu komputer belum terlalu dikenal di Indonesia, guru menyampaikan pelajaran melalui teks dan suara. Sekarang itu bisa melalui aplikasi e-learning maupun website untuk menyampaikan sebuah materi pendidikan. Kemudian perkembangan multimedia dalam bidang bisnis. Sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawai dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi. Contohnya itu NASA menggunakan multimedia untuk training flight control bagi astronot. Jadi bukan terbang langsung keluar angkasa, tetapi menggunakan alat yaitu yang termasuk dalam multimedia. Kemudian ada perkembangan multimedia di bidang entertainment. Multimedia di bidang entertainment itu ada beberapa ya sebenarnya. Edukasi itu juga termasuk
entertainment. Ada juga perkembangan multimedia di bidang kesehatan, multimedia di bidang politik, dan lain-lain. Multimedia masa kini. Pada saat ini, komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini, informasi itu tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang, informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, dan audio atau video. Audio, video, gambar, teks, grafik, serta animasi telah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya, untuk bidang pendidikan, digunakan sebagai alat tutorial yang canggih. Multimedia juga dimanfaatkan dalam dunia bisnis, entertainment, kesehatan, dan politik. Nah, berikutnya pembahasan mengenai karir bidang multimedia. Berikut contoh karir di bidang multimedia. Contoh karir di bidang multimedia yang pertama itu ada fotografer. Fotografer merupakan orang yang membuat gambar atau menangkap gambar dengan menggunakan aplikasi foto atau alat foto. Gaji rata-ratanya itu bisa mencapai 2,5 juta sampai 3,5 juta. Kemudian ada animator 3D dan atau 2D. Animator adalah sebuah seniman yang menciptakan berbagai ragam gambar yang akan membentuk ilusi seolah-olah bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Gajinya itu rata-rata dari mulai 5 juta sampai 10 juta untuk lulusan baru. Kemudian ada video editor, yaitu orang yang bekerja untuk memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Rata-rata gajinya itu 3,5 juta sampai 5.350.000 untuk lulusan baru. Sebenarnya karir di bidang multimedia saat ini tuh sangat luas. Bisa di bidang pemasaran, di bidang front editing, desain interface, desain kios, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu gaji yang tinggi untuk kerja di bidang multimedia itu adalah sebagai YouTuber. Jadi, ketika kita membuat sebuah YouTube itu pasti kita harus memiliki pengetahuan untuk membuat video atau membuat konten yang menarik. Tentunya tidak lepas dari yang namanya multimedia. Jadi kesimpulannya adalah multimedia adalah sebuah teks, audio, grafik, animasi, dan video yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi pendidikan, politik, atau informasi lainnya, yang memiliki 3 karakteristik tadi. Karakteristik interaktif, karakteristik hiperaktif, dan karakteristik linear. Dan multimedia dari masa ke masa itu semakin canggih, serta prospek kerja multimedia itu sangatlah luas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.